Halo sahabatku, selamat datang kembali di rumah kita, channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hati kalian selalu kuat dan bahagia, ya. Sahabatku, pernahkah kalian merasa sudah memberikan seluruh hidup dan pengorbanan kalian untuk keluarga, tapi balasannya justru penghinaan dan air mata? Bayangkan rasanya didorong oleh suami sendiri hingga jatuh tersungkur. Sementara ibu mertua yang selama ini kalian hormati, justru tertawa puas dan berkata kalau kalian pantas diperlakukan seperti itu. Sakit sekali rasanya. Itulah yang dialami oleh Nada. Di balik diamnya, ia menyimpan pengorbanan luar biasa yang tidak diketahui suaminya, Ali, dan mertuanya, Bu Arti. Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Saat air mata Nada menetes terakhir kalinya, saat itulah penyesalan terbesar dalam hidup Ali dan ibunya dimulai. Sebuah amplop coklat yang ditinggalkan, Nada akan mengubah tawa sombong mereka menjadi tangis histeris yang terlambat. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh pelajaran hidup dan menguras air mata ini, Momo minta dukungan kalian dulu ya. Yuk, tekan tombol like-nya sekarang juga sebagai tanda cinta kalian untuk para istri yang sabar. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan mari kita absen dulu di kolom komentar. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo ingin tahu nih, sahabat Momo paling jauh dari kota mana saja yang siap menemani perjalanan kisah Nada kali ini. Sudah siap? Siapkan hati, tarik napas panjang, dan mari kita masuk ke ceritanya. Jam dinding di ruang tengah baru menunjukkan pukul 4 pagi, namun aroma bawang goreng dan nasi uduk sudah memenuhi dapur kecil itu. Nada, dengan daster yang warnanya mulai memudar, tampak cekatan memotong sayuran. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Ia bukan hanya menyiapkan sarapan, tapi juga mengemas puluhan paket pesanan online shop yang semalam ia kerjakan hingga larut. Lelah? Tentu saja. Tapi rasa lelah itu seolah tak ada artinya dibandingkan keinginannya untuk menjadi istri yang berbakti. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Itu Ali, suaminya. Nada tersenyum, berharap pagi ini ada sapaan hangat. Namun, harapan tinggal harapan. Kopi mana? Kamu ini istri atau bukan sih? Jam segini kopi belum ada di meja. Bentak Ali sambil menguap kasar. Tidak ada. Selamat pagi, tidak ada kecupan di kening. Hanya tuntutan. Sebentar mas, airnya baru mendidih. Mas Ali duduk dulu ya. Jawab Nada lembut, berusaha menahan perih di hatinya. Belum sempat Ali duduk, pintu kamar utama terbuka. Muncullah Bu Arti dengan wajah yang sudah dipoles bedak tebal, meski matahari belum terbit sempurna. Wanita parubaya itu menatap meja makan dengan tatapan meremehkan. Cuma nasi uduk lagi? Ali, istri kamu ini pelit atau memang tidak bisa masak makanan enak sih? Ibu bosan makan beginian terus. Padahal ibu kan butuh gizi bagus biar kulit ibu tetap kencang. Keluh Bu Arti sambil mengibaskan kipas tangannya, meski udara pagi itu cukup dingin. Ali langsung menatap istrinya tajam. Dengar itu kata ibu? Kamu itu kalau dikasih uang belanja dipakai apa saja sih? Nada? Masak yang benar dong buat ibu. Nada menunduk. Tangannya gemetar saat menuangkan kopi. Mas, uang belanja bulan ini kan sudah habis untuk bayar cicilan panci ibu dan arisan ibu minggu lalu. Mas Ali belum kasih tambahan lagi. Alah, alasan saja kamu, potong Bu Arti cepat. Kamu pasti pakai uangnya buat beli kuota internet untuk jualan online kamu yang gak jelas itu kan? Ali, lihat istrimu ini. Berani-beraninya dia menyalahkan ibu. Padahal ibu cuma minta makan enak sedikit saja diperhitungkan. Ali, yang selalu merasa ibunya adalah ratu yang tak pernah salah, langsung naik pitam. Ia menggebrak meja makan hingga sendok berdenting keras. Nada, jangan pernah kamu hitung-hitungan sama ibu. Ingat, surga itu di telapak kaki ibu. Kalau kamu pelit sama mertua, rezeki kita seret gara-gara kamu. Air mata Nada menggenang, tapi ia tahan sekuat tenaga agar tidak jatuh.
Ia ingin berteriak bahwa uang hasil jualan online-nya lah yang selama ini menutupi kekurangan belanja dapur. Ia ingin berteriak bahwa gaji Ali sering habis dipakai Bu Arti untuk gaya hidup sosialita palsunya. Tapi Nada diam. Ia tahu, membela diri hanya akan memperpanjang pertengkaran. Tiba-tiba, ponsel Nada yang tergeletak di dekat kompor bergetar panjang. Di layar tertera nomor tak dikenal. Wajah Nada pucat seketika. Ia tahu siapa itu. Itu adalah nomor anak buah Bang Togar, penagih hutang yang mencari Bu Arti. Nada buru-buru mematikan panggilan itu. Gerakan panik Nada tertangkap oleh mata elang Bu Arti. Nah, lihat itu, Li. Pagi-pagi begini sudah ada yang telepon dan dimatikan. Gelagatnya mencurigakan sekali. Kompor Bu Arti dengan nada sinis. Jangan-jangan dia punya simpanan di luar sana. Makanya dia nggak peduli sama kita. Siapa yang telepon? Nada? Tanya Ali dingin, matanya menyipit penuh curiga. Bukan siapa-siapa, Mas. Cuma nomor nyasar, penawaran kartu kredit biasanya, jawab Nada terbata. Ia berbohong demi melindungi nama baik Bu Arti di depan Ali. Jika Ali tahu ibunya terlilit hutang judi, Ali pasti akan sangat kecewa, dan Nada tidak tega melihat suaminya sedih. Bohong? Seru Bu Arti. Mana ada sales kartu kredit telepon jam 5 pagi? Pasti laki-laki itu kan? Yang sering kamu chat sembunyi-sembunyi? Ali berdiri, mendekati Nada dengan wajah merah padam. Sini HP kamu. Mas, jangan, ini privasi aku. Nada mencoba menyembunyikan ponselnya di balik punggung. Privasi kata kamu? Kamu istriku. Tidak ada rahasia. Ali merampas ponsel itu kasar, tapi sayangnya layar ponsel itu terkunci sandi. Buka. Mas, percaya sama aku. Demi Allah aku nggak ada siapa-siapa. Nada memohon, air matanya akhirnya tumpah. Aku cuma mau masak. Mas. Nanti Mas telat kerja. Ali membanting ponsel itu ke sofa dengan kesal. Awas kamu ya kalau sampai aku tahu kamu macam-macam. Ingat Nada, kamu itu cuma numpang di rumah ini. Kalau bukan karena kasihan, sudah aku pulangkan kamu ke orang tuamu. Kata-kata itu bagai sembilu yang mengiris jantung Nada. Rumah ini, padahal Nada yang diam-diam membayar pajak bumi dan bangunannya tahun ini agar tidak disita, menggunakan uang tabungan terakhirnya. Tapi di mata mereka, ia hanya parasit. Bu Arti tersenyum penuh kemenangan di balik punggung Ali. Ia berhasil mengalihkan isu uang belanja, dan membuat Ali membenci istrinya lagi. Sudah Li, berangkat saja. Nanti ibu sarapan di luar saja sama teman-teman sosialita ibu. Makan masakan istri kamu bikin selera makan ibu hilang. Ucap Bu Arti sambil mematut diri di cermin. Ali mengangguk patuh pada ibunya, lalu menatap Nada dengan tatapan jijik sebelum melangkah keluar tanpa pamit. Nada menatap punggung suaminya yang menjauh, lalu beralih menatap Bu Arti yang sedang asyik selfie. Dalam hati Nada berbisik lirih, sampai kapan aku bisa menahan rahasia ini sendirian? Ya Allah, kuatkan bahu ini. Ponsel Nada kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal itu. Bu Nada, tolong sampaikan ke mertua ibu. Bunganya sudah berjalan. Kalau hari ini tidak ada cicilan, kami akan datang ke rumah. Nada meremas dadanya yang sesak. Ia sendirian dalam badai yang diciptakan orang lain. Matahari siang itu bersinar terik, seolah ikut memanaskan suasana di komplek perumahan yang padat itu. Sebuah taksi berhenti tepat di depan pagar rumah Ali yang catnya mulai mengelupas. Dari dalam taksi, keluarlah Bu Arti dengan gaya bak selebriti papan atas. Kacamata hitam bertengger di hidungnya, dan di lengan kanannya, bergelayut sebuah tas tangan berwarna merah menyala yang masih terbungkus plastik transparan sebagian. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menoleh. Bu Arti sengaja berjalan lambat, memastikan semua mata tertuju padanya. Wah, Bu Arti, tas baru lagi nih. Celetuk Bu RT yang kebetulan lewat membawa kantong belanjaan. Bu Arti tertawa renyah, tawa yang dibuat-buat agar terdengar elegan. Ah,
Biasa saja Bu RT. Ini oleh-oleh dari teman arisan sosialitas saya. Katanya model terbaru yang lagi hits di Paris. Ya namanya rezeki, ada saja jalannya. Ucapnya sombong dengan dagu terangkat, padahal semua orang tahu tas itu dibelinya di butik barang tiruan dengan harga yang mencekik leher untuk ukuran dompet Ali. Nada mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu dengan dada bergemuruh. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia baru saja menerima surat peringatan dari PLN. Tagihan listrik membengkak bulan ini karena Bu Arti selalu menyalakan AC di kamarnya 24 jam non-stop. Bahkan saat beliau tidak ada di rumah. Belum lagi tagihan air yang menunggak 2 bulan. Saat Bu Arti melenggang masuk rumah, ia melempar tas barunya ke sofa, tepat di sebelah tumpukan baju yang sedang dilipat Nada. Aroma parfum menyengat memenuhi ruangan sempit itu. Nada, ambilkan Ibu air es sirup jeruk. Panas sekali di luar, kulit Ibu rasanya mau terbakar. Perintah Bu Arti tanpa menoleh, sibuk mengagumi tas barunya sambil bersenandung kecil. Nada meletakkan baju yang dipegangnya perlahan. Ia memberanikan diri. Bu, maaf barusan petugas PLN lewat, katanya kalau besok tidak dibayar, listrik rumah kita akan diputus sementara. Uang belanja dari Mas Ali sudah minus. Bu, boleh Nada pinjam uang Ibu sedikit untuk bayar listrik? Nanti kalau Mas Ali gajian, Nada ganti. Senandung Bu Arti terhenti seketika. Wajah sumringahnya berubah menjadi awan mendung yang gelap dan menakutkan. Ia menatap Nada seolah menantunya itu baru saja meminta ginjalnya, bukan meminta uang untuk keperluan rumah. Pinjam? Kamu bilang pinjam? Hei, Nada, kamu itu istri, manajer keuangan rumah tangga. Masa urusan listrik receh begitu saja minta ke mertua? Kemana uang gaji Ali? Pasti kamu pakai foya-foya beli skincare kan? Atau kamu kasih ke orang tuamu diam-diam? Tuduh Bu Arti dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Demi Allah, Bu, Nada tidak pernah beli skincare. Bedak Nada saja sudah mau habis tidak Nada beli lagi. Uang Mas Ali bulan ini habis karena Ibu minta dibelikan gamis baru minggu lalu untuk kondangan. Ingat kan Bu? Harganya 700.000. Nada mencoba mengingatkan dengan suara bergetar, berusaha tetap sopan. Oh, jadi kamu hitung-hitungan sama Ibu? Kamu ngungkit-ngungkit pemberian anak ke ibunya? Bu Arti mulai memainkan drama andalannya. Matanya mulai berkaca-kaca, sebuah akting yang sempurna. Tepat saat itu, suara motor Ali terdengar masuk ke garasi. Ali pulang lebih awal untuk makan siang karena lupa membawa bekal. Melihat ibunya menangis sesenggukan di sofa sambil memeluk tas barunya, dan Nada berdiri di depannya, emosi Ali langsung tersulut tanpa bertanya duduk perkaranya. Ada apa ini? Kenapa ibu nangis? Bentak Ali sambil meletakkan helmnya kasar di meja. Istrimu ini, Li. Adu Bu Arti dengan suara serak yang dibuat-buat. Ibu baru pulang, capek, haus, malah ditagih uang listrik. Katanya gaji kamu habis karena ibu boros. Padahal ibu cuma beli baju 1 bulan lalu, itu pun murah. Dia menuduh ibu menghabiskan uangmu, Li. Dia bilang ibu beban. Sakit hati ibu, Li. Ali menatap Nada dengan mata nyalang penuh kemarahan. Astaga, Nada, kamu benar-benar keterlaluan. Uang listrik itu kewajiban kamu mengaturnya. Kenapa malah menyalahkan ibu? Lihat tas ibu itu ibu beli pakai uang tabungan ibu sendiri, bukan uangku. Kenapa kamu iri dengki sekali sama mertua sendiri? Nada ternganga tak percaya. Tas itu, Bu Arti bilang dibeli pakai tabungan sendiri? Padahal 3 hari lalu Nada melihat notifikasi transfer di ponsel Ali saat suaminya tidur. Ada transferan 1.500.000 ke rekening Bu Arti dengan keterangan, buat jajan ibu. Ali lupa, atau pura-pura lupa karena saking cintanya pada ibunya? Mas, aku nggak iri. Tapi listrik beneran mau diputus, dan uang belanja memang sudah. Cukup, potong Ali dengan bentakan keras. Aku nggak mau dengar alasan. Cari uangnya. Jual tuh barang-barang bekasmu atau apalah.
Jangan bebankan ibu. Aku pulang mau makan tenang, malah diajak ribut. Ali membimbing ibunya masuk ke kamar ber-AC itu, meninggalkan Nada sendirian di ruang tamu yang pengap. Pintu kamar dibanting keras di depan wajah Nada. Nada merosot duduk di lantai. Air matanya menetes, tapi segera ia hapus kasar. Ia teringat pesan ancaman dari anak buah Bang Togar tadi pagi. Bukan hanya listrik yang harus dibayar hari ini. Hutang judi online Bu Arti sudah jatuh tempo. Jika tidak dibayar sore ini, penagih hutang akan datang ke rumah dan Ali akan tahu segalanya. Jika Ali tahu ibunya berjudi, rumah tangga ini akan hancur, dan Bu Arti pasti akan memutarbalikkan fakta lagi. Mungkin menuduh Nada yang menjerumuskannya. Nada menarik napas panjang, menekan rasa sakit di dadanya. Ia berjalan gontai menuju kamarnya, membuka laci terbawah lemari pakaiannya yang tersembunyi di balik tumpukan kain perca. Di sana, terselip sebuah buku tabungan tua berwarna biru. Itu adalah tabungan warisan dari almarhumah ibunya. Uang, keramat, yang seharusnya ia gunakan untuk melanjutkan kuliah spesialis kedokteran yang tertunda, mimpi terbesarnya yang ia kubur demi menjadi istri Ali. Maafkan Nada, Bu, bisik Nada pada foto almarhumah ibunya di dompet. Nada harus pakai uang ini lagi. Nada nggak mau Mas Ali malu kalau penagih hutang datang teriak-teriak di depan rumah. Biar Nada yang tanggung ini semua. Dengan langkah berat, Nada mengambil buku tabungan itu. Ia beralasan pada Ali lewat pesan singkat hendak ke warung sebentar. Padahal, kakinya melangkah jauh menuju bank di ujung jalan raya, di bawah terik matahari yang menyengat. Di depan teller bank, tangan Nada gemetar saat mengisi formulir penarikan. Jumlah yang ia tulis tidak sedikit. 5 juta rupiah. Uang itu akan ia gunakan untuk menutup mulut para penagih hutang Bu Arti bulan ini, dan sisanya untuk membayar listrik agar suaminya tidak marah lagi. Hatinya perih, seolah ia sedang mengiris dagingnya sendiri untuk memberi makan orang yang justru ingin memangsanya. Sementara itu di rumah, di dalam kamar yang sejuk, Bu Arti yang sudah berhenti menangis kini sedang tersenyum lebar. Ia sedang asyik membuka aplikasi judi di ponselnya, memasang taruhan baru, sama sekali tidak memikirkan bahwa di luar sana, menantunya sedang mengorbankan masa depan demi menutupi aib yang ia buat sendiri. Langit sore mulai berubah menjadi jingga kemerahan saat Nada melangkah keluar dari kantor agen pembayaran. Di tangannya, secari kertas bukti transfer diremas kuat-kuat. 5 juta rupiah telah melayang dalam sekejap. 200.000 untuk token listrik, dan sisanya ludes ditransfer ke rekening atas nama Togar Wijaya, si rentenir yang meneror ponselnya sejak pagi. Helaan napas panjang keluar dari bibir Nada yang pucat. Setidaknya, untuk bulan ini, rahasia busuk Bu Arti masih aman tertutup rapat. Ali tidak perlu tahu bahwa ibunya adalah pecandu judi slot yang mengerikan. Nada tidak langsung pulang. Ia berjalan kaki menuju sebuah kafe eksklusif di pusat kota, tempat yang sangat kontras dengan penampilannya yang sederhana. Sandal teplek yang solnya mulai tipis dan tas kain yang warnanya memudar membuat satpam di pintu depan sempat menatapnya curiga. Namun, tatapan itu berubah hormat seketika saat seorang pelayan berpakaian rapi tergopoh-gopoh menyambut Nada. "Mari, Bu Nada. Bapak sudah menunggu di ruang VIP," sapa pelayan itu sopan. Nada mengangguk lemah dan mengikuti langkah pelayan itu menuju ruangan kaca di sudut yang privat. Di sana, duduk seorang pria parubaya berwibawa dengan setelan jas abu-abu mahal yang memancarkan aura kekuasaan. Di meja depannya, secangkir teh premium yang asapnya masih mengepul menemani sebuah tablet yang menyala. Pria itu adalah Pak Hadi Sasongko, ayah kandung Nada, pemilik perusahaan properti raksasa yang namanya disegani banyak orang. Melihat putrinya masuk, raut wajah tegas Pak Hadi melunak, namun matanya menyorotkan kepedihan yang mendalam saat memindai penampilan Nada dari ujung kaki hingga ujung kepala. Baju yang sudah kusam, wajah tanpa riasan yang lelah, dan tangan yang kasar karena pekerjaan rumah tangga. Hati ayah mana yang tidak hancur melihat putri tunggal kesayangannya hidup seperti pembantu? "Duduk, Nak." Suara Pak Hadi terdengar berat. Nada duduk perlahan, menundukkan kepalanya,
takut menatap mata ayahnya. Maaf Nada terlambat. Yah, tadi macet. Bohongnya. Pak Hadi meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit hentakan. Macet? Atau karena kau harus mampir ke bank dulu untuk menguras sisa tabungan ibumu demi menutup hutang wanita tua itu lagi? Nada tersentak, mengangkat wajahnya kaget. Ayah tahu? Nada, ayah ini Hadi Sasongko. Tidak ada transaksi besar yang melibatkan namamu yang tidak ayah ketahui. Pak Hadi mencondongkan tubuhnya, menatap putrinya tajam. 5 juta, Nada. Kau tarik 5 juta hari ini. Padahal bulan lalu kau sudah jual gelang emas pemberian almarhumah ibumu. Sampai kapan kau mau begini? Sampai kau jual diri? Ayah, jangan bicara begitu. Potong Nada, matanya berkaca-kaca. Lalu ayah harus bicara apa? Nada terdiam saat Pak Hadi membentak pelan namun penuh penekanan. Kau putriku. Pewaris tunggal Sasongko Group. Kau lulusan terbaik sarjana kedokteran. Ayah sekolahkan kau tinggi-tinggi bukan untuk jadi sapi perah mertua yang tidak tahu diri dan suami yang buta seperti Ali. Pak Hadi menggeser tabletnya ke hadapan Nada. Di layar itu terpampang foto-foto candid. Foto Bu Arti sedang keluar masuk tempat hiburan malam, foto Ali yang sedang makan enak di restoran bersama teman-temannya sementara Nada makan mie instan di rumah, dan foto bukti transfer Nada ke rentenir. Lihat ini, Nada. Lihat siapa yang kau bela mati-matian. Mereka parasit. Ayah sudah cukup diam selama 2 tahun ini, karena menghormati keputusanmu menikah dengan Ali. Tapi melihatmu semakin kurus dan menderita seperti ini, kesabaran ayah sudah habis. Hari ini juga, ayah akan seret Ali dan ibunya ke penjara atas kasus penipuan dan pemerasan. Ayah punya cukup bukti. Jangan ya. Nada refleks memegang tangan ayahnya erat-erat. Air matanya tumpah membasahi taplak meja yang mewah. Nada mohon, jangan lakukan itu. Ali suami Nada, yah. Ali orang baik. Dia cuma terlalu patuh sama ibunya. Dia nggak tahu kelakuan ibunya di belakang. Kalau ayah penjarakan ibunya, Ali akan hancur. Nada mencintai Ali, yah. Pak Hadi menatap putrinya dengan tatapan tak percaya. Cinta? Kau sebut ini cinta? Ini pembodohan, Nada. Cinta itu saling memuliakan, bukan satu pihak menginjak yang lain. Beri Nada waktu. Yah. Sedikit lagi, Nada memelas, suaranya parau menahan tangis. Nada yakin Ali bisa berubah. Nada sedang berusaha menyadarkan Ali pelan-pelan tanpa harus menyakiti hatinya. Kalau Nada langsung bongkar aib ibunya sekarang, Ali pasti shock berat dan rumah tangga kami bisa bubar. Nada nggak mau jadi janda, yah. Tolong beri Nada satu kesempatan terakhir. Pak Hadi memalingkan wajahnya ke jendela, menatap hiruk pikuk kota dengan rahang mengeras. Ia benci melihat air mata putrinya, tapi ia lebih benci melihat putrinya diperlakukan seperti sampah. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa menit. Akhirnya, Pak Hadi menghela napas panjang, seolah melepas beban berat. Ia menoleh kembali pada Nada. 1 kali, ucap Pak Hadi dingin, ayah beri kau 1 kesempatan terakhir. Tapi dengar baik-baik, Nada. Jika sekali lagi tangan mereka menyentuhmu, atau jika sekali lagi kau datang ke ayah dengan mata bengkak karena menangis, ayah tidak akan bertanya padamu lagi. Ayah akan langsung bertindak dengan cara ayah sendiri. Ayah akan hancurkan hidup mereka sampai mereka menyesal pernah dilahirkan. Mengerti? Nada mengangguk cepat, mengusap air matanya. Terima kasih. Yah. Nada janji, Nada akan selesaikan ini baik-baik. Pak Hadi merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kartu debit berwarna hitam. Pakai ini. Jangan jual barang peninggalan ibumu lagi. Hati ayah sakit. Nada menggeleng pelan, menolak kartu itu. Nggak usah. Yah. Kalau Nada pakai uang ayah, Nada nggak akan pernah belajar mandiri. Nada masih bisa jualan online. Nada pamit ya. Yah. Ali pasti sudah mau pulang kerja.
Tanpa menunggu jawaban, Nada mencium tangan ayahnya lalu bergegas pergi, meninggalkan Pak Hadi yang menatap punggung putrinya dengan tatapan nanar. Kau terlalu baik, nak, dan kebaikanmu itu yang akan membunuhmu pelan-pelan, gumam Pak Hadi lirih. Ia lalu mengambil ponselnya, menghubungi seseorang. Halo, Pak Pengacara. Siapkan berkas-berkas pengambil alihan aset yang dipinjamkan ke nama Nada. Saya punya firasat buruk. Kita harus siap kapan saja. Sementara itu, Nada berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia lega ayahnya mau menunda amarahnya, tapi ia juga takut. Satu kesempatan terakhir, kata-kata itu terngiang di telinganya. Ia harus segera membuat Ali sadar sebelum bom waktu ini meledak. Namun, Nada tidak tahu bahwa di rumah, Bu Arti sedang menyusun rencana baru. Sebuah rencana jahat untuk menyingkirkan Nada agar bisa menguasai harta Nada sepenuhnya, yang ia kira hanya sedikit itu. Awan gelap di atas rumah tangga Nada semakin pekat. 2 hari berlalu sejak pertemuan Nada dengan ayahnya. Suasana di rumah itu bukannya membaik, malah terasa semakin panas seperti sekam yang menyimpan api. Siang itu, Bu Arti mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah pucat pasi. Ponsel di tangannya tak henti-hentinya bergetar. Bukan panggilan dari teman sosialitanya, melainkan teror dari nomor baru. Rupanya, uang 5 juta yang dibayarkan Nada tempo hari hanyalah bunga dari hutang lamanya, dan bodohnya, kemarin sore Bu Arti nekat berjudi lagi dengan harapan bisa menggandakan uang belanja. Namun malah kalah telak 10 juta rupiah dalam waktu 1 jam. Sialan, kenapa bisa kalah terus sih? Umpat Bu Arti pelan sambil menggigit kukunya yang berkutek merah. Sebuah pesan masuk dengan nada dering yang membuat jantungnya mau copot. Fotonya sedang berjalan di pasar terpampang di layar, dikirim oleh penagih hutang dengan keterangan, "Kami tahu ibu ada di rumah. Bayar 10 juta sore ini atau kami obrak-abrik rumah itu di depan tetangga." Keringat dingin mengucur deras di dahi Bu Arti. Ia tidak punya uang sepeser pun. Jika penagih hutang datang dan Ali tahu ia berjudi lagi, tamatlah riwayatnya. Ali mungkin penurut, tapi Ali sangat membenci perjudian karena trauma masa kecil ayahnya dulu. Otak licik Bu Arti berputar cepat. Ia harus mencari kambing hitam. Ia harus membuat keributan lain agar kedatangan penagih hutang nanti, jika benar terjadi, bisa ia manipulasi sebagai kesalahan orang lain. Dan target paling empuk, tentu saja Nada. Tepat pukul 5 sore, suara motor Ali terdengar memasuki halaman. Bu Arti buru-buru berlari ke dapur, mengambil bawang merah, dan mengoleskannya sedikit ke bawah matanya. Dalam sekejap, matanya memerah dan berair. Ia duduk di sofa ruang tamu, menekuk lutut, dan mulai terisak pelan. Saat Ali membuka pintu dengan wajah lelah sepulang kerja, pemandangan pertama yang ia lihat adalah ibunya yang sedang menangis terseduh-seduh. Rasa lelah Ali seketika berubah menjadi kepanikan. "Ibu? Astaga, ibu kenapa?" Ali melempar tas kerjanya dan berlutut di depan ibunya. "Siapa yang bikin ibu nangis?" bilang sama Ali. Bu Arti menggeleng lemah, berpura-pura menahan diri. "Nggak apa-apa, Li. Ibu cuma sedih nasib ibu begini amat di tua bangka." "Maksud ibu apa? Ada yang nyakitin ibu?" desak Ali, nada suaranya mulai meninggi. "Istrimu, Li," ucap Bu Arti lirih, namun cukup jelas untuk membakar telinga Ali. "Tadi siang ibu mau minta uang sedikit buat beli obat pusing. Kepala ibu sakit sekali. Tapi Nada malah bentak ibu. Dia bilang uang gaji kamu sudah habis. Dia bilang ibu ini beban, parasit yang bisanya cuma minta uang." Rahang Ali mengeras, tangannya mengepal kuat. "Nada bilang begitu?" "Lebih parah lagi, Li," tambah Bu Arti, kini air mata buayanya mengalir makin deras. "Waktu dia lagi mandi, ibu lihat ada struk transfer jatuh dari tasnya. Ibu penasaran, ibu pungut. Ternyata dia baru saja transfer uang 3 juta rupiah ke rekening bapaknya di kampung. Bayangkan, Li. Dia bilang ke kamu uang habis buat bayar listrik dan belanja,
padahal dia kirim uang hasil keringat kamu buat bapaknya yang miskin itu. Pantas saja kita nggak pernah punya tabungan. Darah Ali mendidih sampai ke ubun-ubun. Cerita karangan Bu Arti masuk akal baginya. Selama ini ia merasa gajinya lumayan, tapi selalu cepat habis. Ternyata, pikirnya, selama ini ia memberi makan keluarga Nada, sementara ibunya sendiri harus mengemis untuk beli obat. Ali tidak tahu fakta sebenarnya bahwa Pak Hadi Sasongko, ayah Nada, adalah konglomerat yang bisa membeli perusahaan tempat Ali bekerja detik ini juga. Ali buta oleh hasutan ibunya. Kurang ajar, desis Ali. Aku kerja banting tulang sampai lembur, dia malah jadi maling di rumah sendiri. Ibu takut. Li, Bu Arti memeluk lengan anaknya, menyembunyikan senyum liciknya. Ibu takut kalau kamu tegur dia bakal ngadu yang enggak-enggak. Tadi saja dia ngancam, kalau ibu bilang ke kamu, dia bakal pergi dari rumah ini dan bawa semua barang-barangnya. Biarin dia pergi. Istri durhaka kayak gitu nggak pantas dipertahanin, bentak Ali. Di saat emosi Ali sedang di puncak, pintu depan terbuka. Nada masuk dengan langkah gontai sambil membawa kantong kresek berisi sayuran murah yang ia beli di pasar kaget. Wajahnya lelah tapi ia tersenyum melihat suaminya sudah pulang. Mas Ali sudah pulang? Tumben cepat. Sapa Nada lembut. Namun, sambutan hangat itu dibalas dengan tatapan yang seolah ingin membunuh. Ali berdiri perlahan, matanya merah menyala menatap Nada. Bu Arti di belakang Ali, menatap Nada dengan tatapan mengejek seolah berkata, "Mampus kau." "Mas, kenapa liatin aku gitu?" tanya Nada bingung, merasakan atmosfer yang tidak enak. Tanpa aba-aba, Ali menyambar tas tangan Nada yang tersampir di bahunya, menariknya kasar hingga tali tas itu putus. "Mas, apa-apaan sih?" pekik Nada kaget. Ali menumpahkan semua isi tas Nada ke lantai. Dompet, recehan, bedak yang sudah retak, dan beberapa nota pengiriman barang berhamburan. Ali mengacak-acak barang-barang itu dengan kakinya seperti orang kesetanan. "Mana buktinya? Mana struk transfernya?" teriak Ali menggema di seluruh ruangan. Nada gemetar ketakutan, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak tembok. "Struk apa, Mas? Demi Allah aku nggak ngerti." "Jangan bawa-bawa nama Tuhan, penipu," bentak Ali, telunjuknya menuding tepat di depan hidung Nada. "Ibu bilang kamu transfer uang jutaan buat bapakmu kan? Kamu curi uangku buat kasih makan keluargamu kan? Jawab." "Astagfirullah, Mas. Itu fitnah. Bapakku nggak butuh uang kita, Mas. Bapakku." "Halah, masih mau sombong bilang bapakmu nggak butuh uang?" potong Bu Arti cepat, takut Nada keceplosan soal kekayaan ayahnya. "Kalau nggak butuh, kenapa kamu transfer diam-diam? Mengaku saja, Nada. Kamu mau bikin anak saya bangkrut kan?" Nada menatap mertuanya dengan tatapan tak percaya. Teganya wanita itu memutarbalikkan fakta setelah Nada melunasi hutang-hutangnya. "Bu, Nada baru saja bayar hutang ibu 2 hari yang lalu, kenapa ibu tega begini?" Nada mencoba membela diri, suaranya parau. "Hutang apa? Jangan ngarang cerita kamu," sergah Ali, yang tentu saja lebih percaya ibunya. "Ibu nggak pernah punya hutang. Kamu yang maling," teriak maling. "Dasar wanita ular." Ali maju selangkah lagi, napasnya memburu. Emosinya sudah tidak terkontrol. Nada terpojok, tidak ada jalan lari. Ia melihat kebencian yang begitu dalam di mata suaminya, kebencian yang ditanam oleh wanita yang selama ini Nada lindungi kehormatannya. Malam itu, mendung di luar rumah seakan memberi pertanda akan badai besar yang akan menghancurkan segalanya. "Mas, tolong dengarkan aku sekali saja." Nada berteriak, suaranya bergetar hebat melawan bentakan Ali yang menggema. "Aku tidak pernah mencuri uangmu. Justru aku yang menutupi hutang ibu. Ibu main judi slot, Mas. Kemarin aku bayar 5 juta ke rentenir biar mereka nggak datang ke sini." Hening.
Ruangan itu mendadak senyap selama 1 detik yang mencekam. Ali terdiam, matanya membelalak menatap Nada, lalu beralih menatap ibunya. Wajah Bu Arti pucat pasi sejenak. Namun wanita itu adalah aktris yang ulung. Detik berikutnya, Bu Arti menjerit histeris sambil memegangi dadanya, seolah-olah ia baru saja terkena serangan jantung. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Tuhan. Jerit Bu Arti sambil merosot ke lantai, kakinya menendang-nendang udara. Ali. Dengar itu, Li? Istrimu menuduh ibu berjudi? Ibu yang rajin pengajian ini dituduh main slot? Ya Allah, cabut saja nyawa hamba sekarang. Hamba tidak kuat difitnah sekejam ini oleh menantu sendiri. Sakit, Li. Dada ibu sakit. Akting Bu Arti sukses besar. Keraguan di mata Ali lenyap seketika, digantikan oleh kemurkaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Bagi Ali, ibunya adalah wanita suci, dan tuduhan Nada barusan adalah penghinaan paling keji yang tak termaafkan. Jaga mulutmu, wanita iblis. Ali maju menerjang Nada. Mas, demi Allah aku punya buktinya. Di HP ibu ada aplikasinya. Nada berusaha mundur, tapi punggungnya sudah mentok tembok. Diam. Ali mencengkeram bahu Nada dengan kuat, kuku-kukunya menancap di kulit Nada yang tertutup daster tipis. Kamu sudah maling uangku. Sekarang mau mematikan karakter ibuku? Kamu mau ibuku mati jantungan? Hah? Mas, sakit. Rintih Nada. Sakit? Lebih sakit mana sama hati ibuku? Tanpa bisa menahan emosinya lagi, Ali mengayunkan tangannya dan mendorong tubuh Nada sekuat tenaga. Dorong. Tubuh mungil Nada terhempas keras. Ia kehilangan keseimbangan. Kakinya tersandung kaki meja ruang tamu. Brak! Suara benturan terdengar ngilu. Dahi Nada menghantam ujung meja kayu jati yang lancip, sebelum tubuhnya jatuh terjerembab ke lantai keramik yang dingin. Au! Nada mengerang tertahan. Pandangannya berkunang-kunang. Rasa perih yang menyengat menjalar di dahinya. Saat ia menyentuh keningnya, tangannya basah oleh cairan hangat berwarna merah. Darah segar mengalir, menetes ke lantai putih. Ali terengah-engah, dadanya naik turun. Ia melihat darah di kening istrinya. Ada sedikit rasa kaget di matanya, tangannya yang tadi mendorong Nada kini gemetar. Ia tidak bermaksud melukai fisik, hanya ingin memberi pelajaran. Namun, ego dan gengsinya terlalu tinggi untuk menolong. Ia hanya berdiri mematung, menunggu reaksi Nada. Sementara itu, Bu Arti yang melihat Nada jatuh berdarah bukannya merasa bersalah atau takut, malah perlahan menghentikan tangisan palsunya. Melihat Ali yang masih diam terpaku dan tidak melihat ke arahnya, Bu Arti menyunggingkan senyum miring yang mengerikan. Ia bangkit dari lantai, berjalan mendekati Nada yang masih tersungkur memegangi kepalanya. Bu Arti menunduk sedikit, memastikan suaranya terdengar jelas oleh Nada, namun samar bagi Ali. Puas banget lihatnya, desis Bu Arti dengan mata melotot penuh kebencian. Kau memang pantas mendapatkan perlakuan itu. Rasain. Siapa suruh kau berani melawan aku? Sekarang rasakan akibatnya. Nada mengangkat wajahnya perlahan. Darah masih mengalir di pelipisnya, melewati pipi, dan menetes ke dagu. Ia menatap Bu Arti, lalu beralih menatap Ali. Ali masih diam. Tidak ada kata maaf. Tidak ada uluran tangan. Suaminya itu justru membuang muka, seolah jijik melihat darah istrinya sendiri. Urus lukamu sendiri. Jangan manja. Itu hukuman buat istri yang durhaka sama mertua, ucap Ali dingin, lalu berbalik badan memapah Bu Arti. Ayo Bu, kita masuk kamar. Jangan hiraukan dia, biar dia mikir. Iya, Li. Kepala ibu pusing sekali gara-gara dia. Bu Arti merengek manja sambil melirik sinis ke arah Nada untuk terakhir kalinya sebelum pintu kamar utama tertutup rapat. Klik. Suara kunci pintu diputar terdengar jelas. Kini,
Tinggal Nada sendirian di ruang tamu yang remang-remang. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Anehnya, Nada tidak menangis. Air matanya yang tadi deras mengalir saat dituduh mencuri, kini kering seketika. Rasa sakit di keningnya masih terasa berdenyut hebat, tapi rasa sakit di hatinya justru mati rasa. Kosong. Nada mencoba berdiri dengan berpegangan pada kaki meja yang tadi melukainya. Kakinya goyah, tapi ia paksakan tegak. Ia mengambil tisu di atas meja, menekan lukanya agar darah berhenti keluar. Ia menatap pintu kamar Ali dan Bu Arti dengan pandangan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tatapan cinta dan pengabdian itu sudah hilang. Tatapan sabar yang selama 2 tahun ini selalu ada, kini lenyap tak berbekas. Cukup, bisik Nada lirih. Suaranya serak, tapi penuh ketegasan. Sudah cukup aku jadi orang bodoh. Malam itu, Nada tidak pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Ia tidak membereskan kekacauan di ruang tamu. Dengan langkah tertati namun pasti, ia masuk ke kamarnya sendiri. Kamar tamu yang ia tempati sejak sering bertengkar dengan Ali. Ia mengunci pintu kamarnya. Di dalam, ia tidak merebahkan diri untuk istirahat. Nada menarik koper kecil dari bawah tempat tidur. Matanya menatap lurus ke depan, dingin dan tanpa emosi. Malaikat di rumah itu telah mematahkan sayapnya sendiri, dan memutuskan untuk pergi selamanya. Malam itu, rumah kontrakan tipe 36 yang biasanya riuh oleh suara televisi atau omelan Bu Arti, kini senyap bagai kuburan. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dahan pohon mangga yang bergesekan dengan genteng, menciptakan suara decitan yang ngilu. Di kamar utama, Ali berbaring telentang menatap langit-langit kamar yang remang. Matanya sulit terpejam. Bayangan darah segar yang mengalir di pelipis Nada tadi sore, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Hatinya gelisah. Ada sedikit rasa bersalah yang menyelinap di sudut nuraninya. Bagaimanapun, Nada adalah wanita yang ia nikahi 2 tahun lalu, wanita yang selalu mencium tangannya setiap pagi meski ia sering membentaknya. Ali menoleh ke samping. Bu Arti tidur mendengkur dengan pulasnya, mulutnya sedikit terbuka. Wajah ibunya tampak begitu damai, seolah tak ada beban dosa sedikitpun setelah membuat menantunya terluka. Apa aku keterlaluan ya, Bu? Bisik Ali pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia perlahan bangkit dari kasur, berniat mengintip ke ruang tamu atau mengetuk pintu kamar Nada. Ia ingin memastikan luka di kepala Nada tidak parah. Namun, baru saja kakinya menyentuh lantai, suara serak Bu Arti terdengar. Rupanya ibunya tidak benar-benar tidur lelap. "Mau kemana kamu, Li?" tanya Bu Arti tanpa membuka mata. "Mau lihat Nada sebentar, Bu. Tadi darahnya lumayan banyak. Takut dia kenapa-napa. Nanti tetangga dengar repot," elak Ali, menyembunyikan kekhawatirannya dengan alasan gengsi. "Halah, biarkan saja," gumam Bu Arti sambil mengubah posisi tidurnya memunggungi Ali. "Itu cuma luka kecil. Dia itu lagi drama, Li. Sengaja biar kamu kasihan dan luluh. Kalau kamu datangi dia sekarang, dia bakal besar kepala. Dia bakal merasa menang. Biarkan dia introspeksi diri malam ini. Besok pagi juga dia sudah sibuk di dapur lagi sambil minta maaf sama ibu." Ali terdiam. Kata-kata ibunya selalu terdengar masuk akal di telinganya yang sudah tertutup ego. Benar juga, pikir Ali. Kalau aku minta maaf duluan, harga diriku sebagai suami mau ditaruh di mana? Istri yang berani melawan memang harus diberi pelajaran. Ali pun menarik kembali kakinya ke atas kasur. Ia menarik selimut sampai menutupi leher, memilih untuk mematikan nuraninya dan kembali tidur, membiarkan istrinya menderita sendirian di kamar sebelah. Sementara itu, di kamar tamu yang sempit dan pengap, Nada tidak sedang menangis seperti yang dituduhkan mertuanya. Ia duduk tegak di tepi ranjang besi tua. Luka di dahinya sudah ia bersihkan dan ia tutup dengan perban seadanya yang ia temukan di kotak P3K. Wajahnya pucat, namun matanya menyala dengan tekad yang dingin dan tajam.
Di hadapannya, sebuah koper kecil berwarna hitam sudah terbuka. Nada memasukkan baju-bajunya dengan gerakan tenang dan teratur. Tidak ada isak tangis, tidak ada gerakan melempar barang karena emosi. Semuanya sunyi. Ia hanya membawa pakaian yang ia beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah. Daster-daster pemberian Ali yang kainnya tipis dan murah, ia tinggalkan terlipat rapi di lemari. Ia tidak ingin membawa sehelai benang pun yang bisa mengingatkannya pada neraka ini. Setelah pakaian rapi, Nada bergerak menuju laci meja rias yang reot. Ia mengeluarkan sebuah map plastik. Dari dalam map itu, ia mengambil beberapa lembar kertas penting. Bukti transfer pelunasan hutang judi Bu Arti, bukti pelunasan BPKB mobil Ali, dan sertifikat rumah asli yang baru saja ia tebus dari bank kemarin sore. Nada menatap kertas-kertas itu sejenak. Inilah bukti pencurian yang dituduhkan padanya. Ironis sekali, ia dituduh mencuri uang untuk keluarganya, padahal ia menguras hartanya untuk menebus nyawa keluarga suaminya. Nada memasukkan semua bukti itu ke dalam sebuah amplop coklat tebal. Ia merekatkannya dengan lem, lalu mengambil pulpen. Di bagian depan amplop, ia menulis dengan huruf kapital, untuk Mas Ali dan Ibu. Ia meletakkan amplop itu di atas meja kecil di samping tempat tidur, tepat di sebelah cincin kawinnya yang baru saja ia lepaskan dari jari manisnya. Cincin emas muda seberat 2 gram itu terlihat kusam, sama kusamnya dengan pernikahan mereka. Nada melirik jam tangan. Pukul 4 pagi. Sayup-sayup suara tarhim dari masjid mulai terdengar. Waktunya telah tiba. Nada mengenakan jaket hodie tebal untuk menutupi perban di kepalanya. Ia menarik koper itu perlahan, mengangkatnya sedikit agar roda koper tidak berbunyi berisik di lantai keramik. Saat membuka pintu kamar, engsel pintu berdecit pelan. Jantung Nada berdegup kencang. Ia berhenti sejenak, menahan napas. Dari kamar Ali, suara dengkuran Bu Arti masih terdengar berirama. Aman. Nada melangkah melewati ruang tamu. Ia melihat noda darah kering di lantai, tempat ia terjatuh semalam. Ia melangkahinya begitu saja, seolah itu adalah noda masa lalu yang sudah tidak relevan. Tidak ada lagi rasa sakit hati saat melihatnya, yang ada hanyalah rasa lega, karena sebentar lagi ia akan bebas. Sesampainya di pintu depan, Nada memutar kunci dengan sangat hati-hati. Udara subuh yang dingin langsung menerpa wajahnya, menusuk tulang, namun terasa sangat segar baginya. Ini adalah udara kebebasan. Sebelum benar-benar pergi, Nada berbalik badan sekali lagi menatap isi rumah itu. Ia melihat foto pernikahan mereka yang tergantung miring di dinding. Ali yang tersenyum kaku dan Nada yang tersenyum tulus. Nada menggeleng pelan. Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu dan ibumu, bisik Nada lirih, nyaris tak terdengar. Nada menutup pintu rumah itu rapat-rapat dari luar, menguncinya, dan menyelipkan kunci rumah di bawah pot bunga yang mati kering, tanaman kesayangan Bu Arti yang tidak pernah disiram. Nada menyeret kopernya menembus kabut subuh. Di ujung jalan, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap sudah menunggu. Mesinnya menyala halus. Seorang sopir berseragam turun dengan sigap, membukakan pintu belakang dan mengambil alih koper Nada. Selamat pagi, Non Nada. Pak Hadi sudah menunggu di rumah besar. Sapa sopir itu hormat. Nada mengangguk, masuk ke dalam mobil mewah yang hangat dan nyaman itu. Saat mobil melaju meninggalkan komplek perumahan kumuh itu, Nada tidak menoleh ke belakang lagi. Di rumah kontrakan itu, Ali dan Bu Arti masih tertidur lelap, menikmati mimpi indah terakhir mereka sebelum bangun menghadapi mimpi buruk yang nyata beberapa jam lagi. Mereka tidak sadar, malaikat, penjaga rumah itu telah pergi, dan setan, kemiskinan serta penyesalan sedang bersiap mengetuk pintu mereka. Sinar matahari pagi menerobos paksa melalui celah-celah ventilasi, menyorot debu-debu yang beterbangan di ruang tengah yang sunyi. Jam dinding kuno berdetak monoton menunjukkan pukul 8 pagi. Di jam segini, biasanya aroma tumisan bawang dan suara spatula beradu dengan wajan sudah terdengar nyaring dari arah dapur. Biasanya,
Air panas untuk mandi Bu Arti sudah tersedia di ember, dan kopi hitam Ali sudah mengepul di meja. Namun pagi ini, rumah itu hening. Hening yang tidak wajar. Di kamar utama, Bu Arti menggeliat malas. Ia meraba meja nakas di sampingnya, mencari gelas air putih yang biasanya selalu disiapkan Nada setiap malam sebelum tidur. Kosong. Gelas itu kering. Nada, teriak Bu Arti dengan suara serak khas bangun tidur. Air minum ibu mana? Kamu mau bikin ibu mati kehausannya? Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding kamar. Bu Arti mendengus kesal. Ia menyikut Ali yang masih mendengkur di sebelahnya. Li, bangun Li. Istrimu itu benar-benar makin kurang ajar. Jam segini belum ada suara aktivitas. Pasti dia sengaja mogok kerja gara-gara kejadian kemarin sore. Ali mengerang pelan, membuka matanya yang terasa berat. Perutnya berbunyi nyaring, meminta diisi. Jam berapa ini, Bu? Jam 8. Bayangkan, jam 8 dan kita belum sarapan. Bu Arti bangun dengan kasar, menyibakkan selimut. Awas saja ya, kalau dia masih tidur-tiduran di kamar tamu. Ibu siram air mukanya biar sadar. Ali bangun dengan kepala yang sedikit pening. Ingatan tentang dorongan kasar dan darah di pelipis Nada kemarin sore kembali terlintas sekilas, tapi rasa laparnya lebih mendominasi daripada rasa bersalahnya. Ia berjalan gontai mengikuti ibunya keluar kamar. Pemandangan di luar kamar membuat kening Ali berkerut. Ruang tengah berantakan. Bekas tumpahan isi tas Nada kemarin sore masih berserakan di lantai, belum disapu. Noda darah kering di dekat meja juga masih ada, berubah warna menjadi coklat tua yang mengerikan. Lihat itu, Li, tunjuk Bu Arti berapi-api. Rumah kayak kapal pecah. Dia nggak bersin sama sekali dari semalam? Dasar istri pemalas. Mentang-mentang luka sedikit saja, manjanya selangit. Ali melangkah menuju dapur. Kompor dingin. Rice cooker kosong. Piring kotor bekas makan malam Ali semalam, yang ia beli di luar, masih menumpuk di wastafel. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nada, panggil Ali, suaranya menggema keras. Emosinya mulai naik. Ia benci diabaikan. Ia benci ketidaknyamanan ini. Ali berjalan cepat menuju kamar tamu, tempat Nada biasa tidur. Pintunya tertutup rapat. Nada, buka pintunya. Jangan kekanak-kanakan, bentak Ali sambil memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Pintu terbuka dengan mudah. Ali melangkah masuk, siap untuk memuntahkan amarahnya. Siap untuk melihat Nada yang sedang meringkuk di kasur sambil menangis cari perhatian. Namun, kata-kata makian yang sudah di ujung lidah Ali tertelan kembali ke tenggorokan. Kamar itu kosong. Kasur besi tua itu rapi. Spraynya kencang tanpa kerutan, seolah tidak ada yang menidurinya semalam. Bantal tersusun tegak. Selimut terlipat sempurna di ujung kasur. Mana dia? Tanya Bu Arti yang muncul di belakang Ali, menjulurkan lehernya penasaran. Ke pasar kali? Atau kabur ke rumah tetangga buat jelek-jelekin kita? Ali tidak menjawab. Matanya terpaku pada lemari pakaian plastik di sudut kamar. Pintunya sedikit terbuka. Ali mendekat, lalu menyentakkannya hingga terbuka lebar. Kosong. Hanya ada beberapa gantungan baju kawat yang berayun pelan, menimbulkan bunyi kling-kling yang menyayat hati. Baju-baju gamis lusuh Nada, jilbab-jilbab instannya, semuanya lenyap. Bajunya nggak ada, Bu. Gumam Ali, suaranya mulai bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena kaget. Dia bawa bajunya. Halah, paling cuma bawa satu tas ransel buat gertak sambal. Bu Arti tertawa meremehkan, masuk ke dalam kamar dan duduk di tepian kasur dengan santai. Trik murahan itu, Li. Dulu bapakmu juga sering begitu kalau berantem, minggat bawa baju, 2 hari lagi juga balik karena kehabisan duit. Si Nada itu punya duit apa? Paling lari ke rumah bapaknya yang miskin itu. Tapi Bu,
Ali menoleh ke meja kecil di samping tempat tidur. Ada sesuatu yang janggal di sana. Di atas meja kayu yang permukaannya sudah tergores-gores itu, tergeletak sebuah benda kecil berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Itu adalah cincin emas polos. Cincin kawin mereka. Di sebelahnya, sebuah amplop coklat tebal tergeletak bisu. Di bagian depannya tertulis dengan spidol hitam tebal, untuk Mas Ali dan Ibu. Jantung Ali berdegup kencang. Tiba-tiba, rasa lapar di perutnya hilang, digantikan oleh rasa mual yang aneh. Firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Ali mengambil cincin itu dengan tangan gemetar. Cincin itu terasa dingin di kulitnya. Dia ninggalin cincin kawinnya. "Bu," ucap Ali pelan, matanya menatap nanar benda bundar itu. Bu Arti mendengus, merebut cincin itu dari tangan Ali dan menggigitnya pelan untuk mengecek keasliannya. "Ah, emas muda. Dijual juga nggak seberapa harganya. Dasar drama queen." Dia pikir dengan ninggalin cincin ini kita bakal nangis-nangis sujud minta dia balik? Mimpi. "Bu, jangan begitu." Ali merasa ibunya kali ini keterlaluan, tapi ia tidak berani membantah lebih keras. Tatapan Ali beralih ke amplop coklat itu. "Ini apa isinya?" Ali meraih amplop itu. Terasa berat dan tebal. Paling surat cinta picisan. Atau tagihan hutang bapaknya yang mau dibebankan ke kita, celetuk Bu Arti sinis. "Buka saja, Li. Kita lihat omong kosong apa yang dia tulis sebelum minggat." Tangan Ali bergerak perlahan membuka perekat amplop itu. Suara kertas yang disobek terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Srek. Ali merogoh isinya. Ia menarik keluar tumpukan kertas itu. Kertas pertama yang ia lihat adalah sebuah sertifikat tanah berwarna hijau dengan lambang Garuda emas. Sertifikat rumah yang mereka tempati ini. Mata Ali membelalak. Napasnya tercekat. Ini sertifikat rumah kita, Bu." Suara Ali tercekat. "Kenapa bisa ada di dia? Bukannya ini masih di bank? Bukannya aku gadaikan buat modal usaha temanku yang gagal itu?" Ali membalik lembar berikutnya. Sebuah kwitansi resmi dari bank dengan cap lunas berwarna merah menyala. Tertera di sana, pelunasan kredit agunan rumah atas nama Ali. Jumlah, 150 juta rupiah. Dibayar oleh Nada Sasongko. Ali mundur selangkah, kakinya lemas. Kertas-kertas itu nyaris lepas dari tangannya. "Lunas?" bisik Ali tak percaya. "Apa? Lunas?" Bu Arti langsung melompat dari kasur, merebut kertas-kertas itu dengan kasar. Matanya yang rabun dekat menyipit membaca angka-angka itu. 150 juta? Si Nada bayar 150 juta? Duit dari mana dia? Li? Dia ngepet? Ali tidak menjawab. Ia kembali merogoh amplop itu, mengeluarkan lembar-lembar berikutnya. Ada bukti transfer pelunasan leasing mobil, dan yang paling bawah, sebuah bukti transfer ke rekening atas nama Togar Wijaya. Ali membacanya dengan suara bergetar hebat. Pelunasan hutang judi online Ibu Arti. 50 juta rupiah. Lunas. Dunia Ali serasa runtuh. Langit-langit kamar terasa berputar. Ia menatap ibunya dengan tatapan horor. "Bu?" Ali mengangkat kertas bukti judi itu ke wajah ibunya. "Ini apa, Bu? Hutang judi? Ibu main judi?" Wajah Bu Arti yang tadi merah karena marah, kini memucat seputih kapas. Bibirnya gemetar. Rahasianya, yang selama ini ia jaga rapat-rapat dan ia tutupi dengan memfitnah Nada, kini terpampang jelas di tangan anaknya sendiri. Di luar rumah, suara mobil berhenti. Bukan mobil biasa. Suara klakson yang berat dan berwibawa terdengar. Tin, tin. Ali dan Bu Arti saling bertatapan. Di tengah kebingungan dan syok yang belum reda, ketukan keras di pintu depan terdengar, seolah palu hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Permisi. Kami dari pihak Sasongko Group." Pagi tanpa nada itu, ternyata bukan sekadar pagi yang sepi.
Itu adalah awal dari badai kehancuran yang sesungguhnya. Lutut Ali terasa goyah, seolah tulang-tulangnya melunak menjadi jeli. Di tangannya, kertas bukti pelunasan hutang judi itu bergetar hebat mengikuti irama tangannya yang gemetar. Di belakangnya, Bu Arti berdiri mematung dengan wajah seputih tembok, keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Rahasia busuk yang ia simpan rapat-rapat di bawah tumpukan fitnah terhadap Nada, kini telanjang di depan mata anak kesayangannya. Ketukan di pintu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan tidak sabar. "Buka. Kami tahu kalian di dalam." Ali menelan ludah yang terasa pahit. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, kecewa, dan bingung. "Ibu jelaskan ini nanti," desis Ali tajam, lalu memaksakan kakinya melangkah menuju pintu depan. Dengan tangan gemetar, Ali memutar kunci. Pintu terbuka. Di hadapannya, berdiri 3 orang pria berbadan tegap dengan wajah garang. Yang paling depan, seorang pria berkulit gelap dengan tato melingkar di leher, tersenyum lebar memamerkan gigi emasnya. Itu Bang Togar. Ali refleks mundur selangkah, nyalinya menciut. "Maaf saya belum ada uang." Namun, alih-alih mengamuk atau merusak barang seperti yang biasa diceritakan orang, Bang Togar justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar memenuhi teras rumah yang sempit. "Santai, bos. Santai." Bang Togar menepuk bahu Ali cukup keras hingga Ali terhuyung. "Siapa yang mau nagih? Gue kesini cuma mau kasih hormat sama bini lu. Mana Bu Nada?" Ali mengerjap bingung. Nada? "Iya, Bu Nada. Istri lu yang berhati malaikat itu," seru Bang Togar, nadanya berubah serius. Ia melirik ke dalam rumah, matanya menangkap sosok Bu Arti yang mengintip ketakutan dari balik tirai ruang tengah. Ada nenek lampir." "Wow, Bu. Keluar lu. Jangan ngumpet." Bu Arti gemetar, kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai. "Dengar ya, Bang Ali," ucap Bang Togar lantang, sengaja agar Bu Arti mendengar. "Gue sudah belasan tahun jadi rentenir. Tapi baru kali ini gue ketemu perempuan setangguh istri lu. Dia datang ke markas gue sendirian, bawa duit cash 50 juta. Dia lunasi semua hutang judi emak lu yang bejibun itu. Dia sujud di kaki gue minta jaminan keamanan biar emak lu nggak diganggu lagi." Ali menoleh cepat ke arah ibunya. 50 juta? Suaranya tercekat. "Jadi benar? Ibu main judi sampai 50 juta? Bu Arti tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis tanpa suara, menutupi wajahnya dengan tangan. "Bukan cuma itu," lanjut Bang Togar, wajahnya menunjukkan rasa jijik saat menatap Bu Arti. "Bini lu bilang, jangan kasih tahu suaminya kalau ibunya main judi. Dia mau jaga nama baik lu, Bang. Dia nggak mau lu kecewa sama emak lu sendiri. Gila nggak tuh? Lu punya istri sebijak itu, tapi denger-denger malah sering lu sakitin ya." Ali terdiam kaku. Hatinya bagai dihantam palu godam. Ia teringat bagaimana ia membentak Nada, menuduh Nada mencuri uang, bahkan mendorongnya hingga berdarah. Padahal saat itu, Nada baru saja menyelamatkan harga diri Ali dan ibunya dari kehancuran. Belum sempat Ali mencerna rasa bersalah yang mulai mencekik lehernya, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di belakang motor-motor anak buah Bang Togar. Seorang pria parubaya berjas rapi turun dari mobil itu, diikuti 2 orang berbadan tegap berpakaian safari. Pria berjas itu melangkah tenang namun penuh intimidasi mendekati Ali. "Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman saudara Ali?" tanyanya formal. "Saya Ali," jawab Ali lirih. "Bapak siapa?" "Saya Wijaya, kuasa hukum dari Bapak Hadi Sasongko, pimpinan Sasongko Group," jawab pria itu sambil membetulkan letak kacamatanya. Nama itu membuat kening Ali berkerut. Sasongko Group? Itu adalah nama perusahaan induk tempat Ali bekerja sebagai staf administrasi. Kenapa pengacara pemilik perusahaan datang ke rumah kontrakan kumuh ini? Ada urusan apa ya?
"Pak, apa saya dipecat?" tanya Ali panik. "Urusan pemecatan itu nanti urusan HRD," jawab Pak Wijaya dingin. "Saya kesini diutus langsung oleh Pak Hadi untuk mengambil aset perusahaan yang selama ini dipinjamkan kepada putri beliau." "Putri beliau? Aset?" Ali semakin bingung. Otaknya yang sudah kusut semakin buntu. "Bapak salah alamat mungkin. Di sini cuma ada saya, istri saya Nada, dan ibu saya. Tidak ada putri Pak Hadi Sasongko." Pak Wijaya menatap Ali dengan pandangan merendahkan, seolah Ali adalah makhluk paling bodoh di muka bumi. Ia mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. "Saudara Ali, apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa wanita yang Anda nikahi dan Anda jadikan pembantu selama 2 tahun ini?" Jantung Ali berdegup kencang tak beraturan. Firasat buruk itu datang lagi, kali ini lebih kuat. "Nada," bisik Ali. "Benar," potong Pak Wijaya tegas. "Nada Sasongko, putri tunggal dan pewaris satu-satunya dari Bapak Hadi Sasongko. Istri yang Anda sia-siakan itu adalah anak dari pemilik perusahaan tempat Anda mencari nafkah." Dunia Ali seketika berputar. Lututnya benar-benar menyerah. Ia jatuh terduduk di lantai teras yang kotor. "Nada, anak Pak Hadi? Anak bos besarnya? Orang terkaya di kota ini? Tidak mungkin." Gumam Ali, matanya kosong. "Nada itu yatim piatu," dia bilang orang tuanya petani di kampung. "Itu karena Nona Nada ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya," bentak Pak Wijaya, hilangnya kesabaran melihat kebodohan di depan matanya. "Tapi apa balasan Anda? Anda dan ibu Anda memperlakukannya seperti sampah." Pak Hadi sudah memantau semuanya. Kesabarannya habis saat tahu putrinya pulang pagi ini dengan luka sobek di kepala akibat didorong suaminya sendiri. Di dalam rumah, tangis Bu Arti pecah. Meraung-raung. Bukan karena menyesal, tapi karena ketakutan setengah mati membayangkan ia telah menghina anak konglomerat yang bisa melenyapkannya dalam sekejap. "Sekarang, mana kunci mobil Honda Civic itu?" tagih Pak Wijaya sambil menunjuk mobil yang terparkir di garasi sempit Ali. Mobil yang selama ini Ali banggakan sebagai hasil jerih payahnya, padahal Nada yang diam-diam membayar cicilannya menggunakan uang ayahnya. Itu mobil saya." Ali mencoba mempertahankan sisa-sisa egonya, meski suaranya terdengar menyedihkan. "Mobil Anda? Anda menunggak cicilan 6 bulan, Saudara Ali. Nona Nada yang melunasinya kemarin. Dan sesuai perintah Nona Nada, mobil itu ditarik karena dia tidak sudi barang yang dia lunasi dipakai untuk mengantar jemput wanita penjudi seperti ibu Anda." Pak Wijaya memberi isyarat pada 2 pengawal di belakangnya. Salah satu pengawal masuk begitu saja ke dalam rumah, mengambil kunci mobil yang tergantung di dinding, mengabaikan jeritan Bu Arti. "Mulai detik ini, semua fasilitas dicabut," ucap Pak Wijaya sambil berbalik badan. Sebelum masuk ke mobil, ia menoleh sekali lagi pada Ali yang masih terduduk lemas di lantai seperti onggokan sampah. "Oh ya, satu lagi. Siapkan pengacara terbaikmu, Ali. Pak Hadi tidak akan membiarkan laki-laki yang sudah melukai putri kesayangannya lolos begitu saja. Tuntutan perceraian dan tuntutan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga akan sampai di meja Anda besok pagi." Mobil mewah itu melaju pergi, diikuti rombongan Bang Togar yang menggeleng-gelengkan kepala prihatin melihat kebodohan Ali. Tinggallah Ali sendirian di teras. Matahari pagi bersinar terik, tapi Ali merasa kedinginan hingga ke tulang sumsum. Ia menatap garasi yang kini kosong melompong. Hatinya lebih kosong lagi. "Nada?" panggil Ali lirih, air matanya menetes membasahi pipi. Ia baru sadar, ia telah membuang berlian permata demi menggenggam batu kerikil yang penuh lumpur. Dan kini, berlian itu telah pergi, membawa serta cahaya hidupnya, meninggalkan Ali dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Dari dalam rumah, suara Bu Arti terdengar memanggil-manggil namanya dengan panik. "Ali, Ali, gimana ini, Li? Kita bakal dipenjara, Li. Lakukan sesuatu, Li."
Ali menutup telinganya rapat-rapat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara ibunya terdengar seperti suara sirene kehancuran yang memekakan telinga. Suasana di dalam rumah kontrakan itu kini terasa jauh lebih mencekam daripada kuburan. Ali masih duduk bersimpu di teras, menatap jejak ban mobil mewah yang membawa pergi harga dirinya. Di belakangnya, Bu Arti mondar-mandir seperti setrikaan panas. Wajahnya yang luntur oleh air mata dan keringat membuatnya terlihat menyedihkan. "Li, kamu jangan diam saja dong," jerit Bu Arti, mengguncang bahu anaknya kasar. "Kejar mereka, Li, kejar Nada. Kita harus minta maaf sekarang juga. Kalau Pak Hadi benar-benar menuntut kita, Ibu bisa mati di penjara, Li. Ibu nggak mau tua di sel." Ali menepis tangan ibunya pelan. Tenaganya hilang. "Kejar pakai apa, Bu?" Mobil sudah ditarik. Motor Ali rusak. "Kita mau lari mengejar mobil mewah itu. Pakai ojek. Pakai taksi. Apa saja." Bu Arti histeris, mengacak-acak rambutnya yang sudah kusut. "Kamu harus ngomong sama Nada. Rayu dia, Li. Dulu dia cinta mati sama kamu. Bilang kalau ibu hilaf. Bilang kalau kita akan berubah. Pokoknya seret dia pulang ke sini." "Berubah?" Ali tertawa getir, tawa yang terdengar sumbang. Ia mendongak menatap ibunya dengan tatapan nanar. "Ibu baru mau berubah karena tahu dia kaya raya? Kemarin waktu dia jualan online buat bayar hutang judi ibu malah hina dia. Ibu malah fitnah dia maling. Ya itu kan karena ibu nggak tahu," bela Bu Arti tak mau kalah. "Sudahlah, jangan bahas yang lalu. Sekarang nasib kita di ujung tanduk. Ayo kita ke rumah Pak Hadi sekarang." Dengan terpaksa, Ali menuruti kemauan ibunya. Bukan karena ingin kembali, tapi karena rasa bersalah yang begitu besar menghantuinya. Ia ingin melihat wajah Nada sekali lagi, meski hanya untuk mengucapkan kata maaf yang mungkin tak akan didengar. Mereka berdua pergi menggunakan angkutan umum yang panas dan sesak. Sepanjang perjalanan, Bu Arti terus menggerutu kepanasan dan menutupi wajahnya dengan selendang, takut dikenali orang sebagai mertua durhaka yang baru saja dilabrak rentenir. Ali hanya diam, menatap kosong ke jalanan macet. Ponsel di saku Ali bergetar. Sebuah email masuk. Notifikasi dari HRD perusahaan. Jantung Ali mencelos saat membacanya. Surat pemberhentian kerja tidak hormat. Alasannya singkat dan padat. Pelanggaran etika berat dan tindak pidana penggelapan aset keluarga pemilik perusahaan. Ali lemas. Ponselnya nyaris terjatuh. Karirnya tamat. Sumber nafkahnya putus. Dan ini baru permulaan dari badai yang dijanjikan Pak Wijaya tadi pagi. 1 jam kemudian, mereka tiba di depan gerbang tinggi menjulang berwarna hitam dengan ornamen emas. Kediaman keluarga Sasongko. Rumah bak istana itu tampak megah dan angkuh, seolah menertawakan Ali dan Bu Arti yang berdiri di depan gerbang dengan pakaian lusuh dan keringat bercucuran. Pak Satpam. Buka. Saya suaminya Nada. Saya menantunya Pak Hadi," teriak Ali sambil mengguncang pagar besi itu. Seorang satpam berbadan tegap keluar dari pos penjagaan. Ia menatap Ali dan Bu Arti dengan tatapan dingin. "Maaf, Mas. Tuan Besar sudah berpesan, tidak menerima tamu bernama Ali dan Bu Arti. Silakan pergi sebelum saya panggil polisi." Satpam kurang ajar. Bu Arti maju, menunjuk-nunjuk wajah satpam itu dari balik pagar. "Saya ini besan majikanmu. Berani-beraninya kamu usir saya. Panggil Nada keluar. Bilang ibu mertuanya datang mau jemput." Satpam itu hanya tersenyum sinis. "Bu Nada? Non Nada sedang sibuk. Beliau tidak punya waktu meladeni drama murahan." "Tolong, Pak." Ali memelas, suaranya serak. "Izinkan saya ketemu Nada sebentar saja. 5 menit. Saya cuma mau minta maaf." Belum sempat satpam menjawab, gerbang otomatis perlahan terbuka. Sebuah mobil Alphard putih mengkilap bergerak keluar dari halaman luas itu.
Kaca jendela baris kedua perlahan turun. Jantung Ali berhenti berdetak. Di dalam mobil itu, duduk Nada. Tapi itu bukan Nada yang biasa ia lihat. Tidak ada lagi daster kusam atau jilbab instan yang warnanya pudar. Nada mengenakan pakaian desainer yang elegan, wajahnya dirias tipis namun memancarkan kecantikan yang luar biasa. Aura berkelas yang selama ini tertutup debu penderitaan, kini bersinar terang. Di samping Nada, duduk Pak Hadi yang menatap tajam ke arah Ali dan Bu Arti. "Nada, sayang," seru Ali, mencoba berlari mendekati mobil. "Maafin Mas, Nada, Mas salah. Tolong jangan pergi." "Nada, menantuku sayang." Bu Arti ikut berteriak, memasang wajah memelas yang paling menyedihkan. "Ibu kangen. Nak, maafin Ibu, Ibu hilaf. Ayo pulang, Nak. Ibu janji bakal pijitin kamu tiap hari." Mobil itu berhenti sejenak tepat di depan mereka. Ali berpikir Nada akan turun dan memeluknya. Harapan itu melambung tinggi. Namun, Nada hanya menoleh pelan. Ia menatap Ali tepat di manik mata. Tatapan itu bukan tatapan benci, bukan juga tatapan marah. Itu adalah tatapan asing. Tatapan seseorang yang melihat orang yang tidak dikenal. Dingin, datar, dan yang paling menyakitkan, tanpa rasa. Nada tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menaikkan kembali kaca jendela mobilnya perlahan. ZZZT. Kaca tertutup rapat. Menutup akses Ali ke dunia Nada selamanya. "Jalan, Pak," perintah Pak Hadi pada sopir. Mobil mewah itu melaju meninggalkan Ali yang terpaku dan Bu Arti yang menangis histeris sambil menggedor-gedor badan mobil yang berlalu. "Nada, jangan tinggalkan kami," jerit Bu Arti, suaranya pecah di udara panas siang itu. Ia mengejar mobil itu beberapa meter lalu tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur di aspal panas. Lututnya lecet, tapi rasa sakitnya tak sebanding dengan rasa panik kehilangan mesin ATM berjalannya. Ali tidak mengejar. Ia berdiri mematung melihat mobil putih itu menghilang di tikungan jalan, membawa serta wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Wanita yang ia sia-siakan demi ego dan ibunya yang manipulatif. Ali berjalan gontai menghampiri ibunya yang masih meratap di aspal. "Sudah, Bu, bangun," ucap Ali datar. "Kejar mereka, Li, cari taksi. Kita buntuti." Bu Arti menarik celana Ali. "Cukup, Bu," bentak Ali tiba-tiba. Suaranya menggelegar, membuat Bu Arti terdiam kaget. Ini pertama kalinya seumur hidup Ali membentak ibunya sekasar itu. "Semua sudah hancur. Bu, sadar." Ali menunjuk ke arah jalanan kosong itu dengan tangan gemetar. "Aku dipecat. Mobil ditarik. Hutang ibu menumpuk. Istriku pergi. Dan ini semua gara-gara kita. Gara-gara ibu yang gila hormat dan judi, dan gara-gara aku yang bodoh nurut sama ibu." "Kakakmu nyalahin ibu?" Bu Arti tergagap. "Iya, aku nyalahin ibu." Ali menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Kalau saja ibu nggak fitnah Nada, kalau saja ibu bisa terima Nada apa adanya, kita nggak akan jadi gelandangan kayak gini. Sekarang lihat, Bu, kita nggak punya apa-apa lagi. Nol besar. Ali berbalik badan, meninggalkan ibunya yang masih terduduk di aspal. Ia berjalan tanpa tujuan, air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Di kejauhan, langit mendung mulai menggantung, seolah ikut berduka atas kebodohan seorang suami yang terlambat menyadari bahwa ia telah membuang berlian ke dalam lumpur, dan kini lumpur itu menenggelamkannya perlahan. Babak kehancuran mereka baru saja dimulai, sementara babak baru kehidupan Nada sedang lepas landas menuju angkasa. 3 bulan berlalu sejak hari kehancuran itu. Roda kehidupan berputar dengan sangat cepat dan kejam bagi mereka yang tidak pandai bersyukur. Di sebuah petak kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh, aroma obat-obatan bercampur bau lembab menyeruak ke udara. Tidak ada lagi AC dingin, tidak ada lagi kasur empuk,
apalagi tas-tas branded tiruan. Yang ada hanya kasur busa tipis yang digelar di lantai semen. Di atas kasur itu, Bu Arti terbaring lemah. Tubuh yang dulu gemuk dan segar karena perawatan mahal, kini kurus kering. Mulutnya miring ke kiri, dampak dari serangan stroke ringan yang menghantamnya tepat seminggu setelah mereka diusir dari kontrakan lama dan Ali digugat cerai oleh pengacara keluarga Sasongko. Matanya yang dulu selalu memandang sinis, kini hanya bisa menatap langit-langit kamar yang bocor dengan pandangan kosong dan berair. Pintu kontrakan terbuka. Ali masuk dengan pakaian kotor penuh debu semen. Ia baru saja pulang dari lokasi proyek bangunan. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang pulpen dan mouse komputer, kini kasar dan kapalan karena mengaduk pasir dan mengangkut batu bata. "Makan, Bu?" ucap Ali datar sambil meletakkan bungkusan nasi uduk polos tanpa lauk di samping ibunya. Bu Arti berusaha bicara, tapi suaranya hanya keluar seperti erangan tidak jelas. Ali. Jangan banyak bicara dulu, Bu. Nanti tensi ibu naik lagi. Obat ibu sudah habis, Ali belum ada uang buat beli lagi. Mandor baru bayar minggu depan, potong Ali sambil menyuapi ibunya dengan sendok plastik. Ada rasa perih yang menyayat hati Ali setiap melihat kondisi ibunya. Dulu, ia menuruti semua kemauan ibunya karena ingin berbakti. Tapi bakti yang salah tempat itu justru menjerumuskan mereka berdua ke dalam jurang kemiskinan ini. Andai dulu Ali bisa tegas. Andai dulu Ali membela nada. Uhuk. Uhuk. Bu Arti tersedak. Nasi berhamburan dari mulutnya. Ali menghela napas panjang, membersihkan mulut ibunya dengan tisu toilet yang kasar. Tiba-tiba, pandangan Ali tertuju pada televisi tabung kecil milik tetangga sebelah yang suaranya terdengar jelas, karena tembok kontrakan mereka yang tipis. Bahkan Ali bisa mengintip sedikit lewat jendela yang terbuka. Siaran berita siang sedang berlangsung. Pemirsa, hari ini Putri Tunggal Konglomerat Hadi Sasongko, Dr. Nada Sasongko, resmi berangkat ke London untuk melanjutkan pendidikan spesialis bedah saraf sekaligus mengembangkan cabang bisnis medis Sasongko Group di Eropa. Sendok di tangan Ali terjatuh. Ali bergegas lari keluar kontrakan, mendekat ke jendela tetangga untuk melihat layar televisi